Sekarang dikit-dikit kena parkir, dikit-dikit kena parkir. Bahkan di tempat yang kita mungkin datang cuma 1 menit, 2 menit, kayak misalnya di tempat ATM, sekarang ada tukang parkirnya. Di mana-mana ada tukang parkir. Ini adalah menjadi salah satu fenomena di Indonesia yang cukup disoroti ya oleh masyarakat. Karena dikit-dikit kena parkir, dikit-dikit kena parkir. Bahkan dalam satu hari kita bisa bayar parkir bisa 5-10 kali kalau misalnya kalian memiliki mobilitas yang cukup tinggi untuk ke beberapa tempat misalnya. Jadi misalnya kalian adalah seorang sales yang mampir ke toko-toko kayak gitu. Dan kalau misalnya di setiap tokonya ada tukang parkir, berarti satu hari paling tidak kalau misalnya kalian bayar parkir 2.000 dan kalian minimal ke 5 toko lah, kalian sudah harus membayar 10.000 rupiah satu hari buat parkir. Kalau misalnya dikalikan 30 hari, berarti udah 300.000 sendiri duit satu bulan kalian habiskan buat parkir. Ini baru satu orang teman-teman. Jadi tukang parkir ini semakin lama semakin disoroti oleh masyarakat. Walaupun ada memang tukang parkir yang kita ngerasa oke nih tukang parkirnya. Jadi di suatu tempat yang ramai dan memang butuh tukang parkir untuk merapikan sepeda motor kayak gitu ya teman-teman, atau merapikan mobil. Terus ada juga tukang parkir yang memang tanggung jawab juga, kayak helm dikasih kresek kayak gitu ya. Habis itu juga kalau kita mundur ditarikin motor kita diseberangin. Nah, tukang parkir yang seperti itu membawa respect bagi orang-orang kayak gitu ya. Terus mintanya juga dengan santun, terus nyapa. Nah, tukang parkir seperti itu kita happy gitu. Ngasih 2.000 tuh kita nggak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah kalau misalnya tukang parkir di tempat parkir yang sebenarnya juga nggak perlu tukang parkir gitu loh. Habis itu juga mintanya kasar, diseberangin juga enggak, ketika kita masuk ke dalam juga enggak diarahkan, tapi ketika kita mau keluar dimintain tuh parkirnya. Nah, ini tukang-tukang parkir yang seperti inilah yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia juga males gitu bayar parkir. Kenapa harus ada parkir di tempat yang mungkin saya cuma datang ke situ cuma 1-2 menit? Kayak misalnya tempat ATM. Tempat ATM juga tempat ATM yang di pinggir jalan raya, itu kan motor kita juga kelihatan di situ. Nggak mungkin tiba-tiba langsung hilang, jarang gitu kan. Kenapa harus ada tukang parkir gitu? Rasanya kayak kok orang Indonesia nih kayak kesannya kayak wis daripada nyari kerja sulit gitu, wis jadi tukang parkir aja lah kayak gitu, gampang gitu kan. Jadi jadi tukang parkir pun ya nggak effort gitu loh, nggak effort bantu apa atau ngarahin atau nyebrangin lah. Itu yang akhirnya orang Indonesia tuh males. Akhirnya terkesan tukang parkir itu membawa dalam tanda kutip kesannya itu jelek ke masyarakat gitu. Walaupun saya nggak disclaimer ya, saya nggak generalisir semua tukang parkir itu seperti itu. Ada tukang parkir yang benar-benar keren dan viral dan bertanggung jawab teman-teman. Tapi pada umumnya kebanyakan tukang parkir ya kayak gitulah gitu. Jadi kita nggak diarahkan, kita nggak dibantuin gitu. Tiba-tiba ketika kita pulang dimintain parkir. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat masyarakat kesal. Kenapa sih banyak orang yang akhirnya memilih profesi sebagai tukang parkir? Karena gampang, karena dirasa kalau misalnya tukang parkir yang seperti saya ceritakan tadi nggak ada rasa tanggung jawabnya, maka dia ngerasakan jadi tukang parkirnya gampang banget nih pekerjaan, tinggal duduk aja nanti mintain uang gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau bahas pemasukan tukang parkir dalam sehari itu lumayan loh. Kayak misalnya contoh Indomaret atau Alfamart di dekat rumah saya, itu kira-kira kalau 10 menit itu ada 5 motor teman-teman. Ini paling jelek nih, paling jelek 10 menit 5 motor kalau nggak hujan ya, kalau nggak hujan. Kalau misalnya di rata-rata dalam 5 motor itu dalam 1 jam misalnya 10 menit, berarti dalam 1 jam kurang lebih dia, bentar kita hitung. Misalnya dia 2.000 ya, 2.000 10 menit dibagi 60 menit ada 6 kali 2.000 kali 5 motor. 5 kali 2.000 kali 6. Nah,
itu udah 60.000 sendiri dalam 1 jam. Jadi 60.000 di dalam 1 jam. Kalau misalnya kali 1 hari nih, 1 hari 8 jam aja, misalnya jam kerja orang normal ya, tapi kan nggak tahu, tukang parkir kan bisa sampai malam mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya dia 8 jam kerja, itu kurang lebih 480.000 rupiah. Dengan asumsi 10 menit ada 5 motor. Ini belum mobil ya teman-teman, belum mobil, dan belum juga kalau misalnya di Indomaret, Alfamart dekat rumah saya itu ada ATM-nya. Kalau misalnya orang kebanyakan juga kesannya cuma ngambil ATM gitu, bukan ngambil ATM, ngambil uang di ATM. Kalau ngambil ATM, ATM-nya diambil kayak gitu. Jadi bayangin aja, dengan perhitungan terjelek, 1 hari mereka bisa omset hampir 500 ribuan teman-teman rata-rata. Pekerjaan mana yang dapat seperti itu yang tidak membutuhkan ijazah dan skill yang harus hebat ya teman-teman. Tukang parkir tentu saja menjanjikan uang yang sangat lumayan kayak gitu. Makanya itu alasan orang kenapa orang akhirnya kalau malas cari kerja ya udah tukang parkir aja, enak, duitnya banyak kayak gitu teman-teman. Tapi disclaimer juga, ini perhitungan kasar ya, perhitungan kasar. Itu satu hari tuh, 1 hari 500 ribu. Kalau kita asumsikan 500 ribu kali 30 hari, wah 15 juta 1 bulan. Itu kalau nonstop ya. Kalau misalnya mereka ada liburnya lah dalam 1 minggu, misalnya libur sehari gitu ya, mungkin 10 jutaan kayak gitu teman-teman. Bayangin gaji 10 jutaan 1 bulan. Itu sebabnya tukang parkir itu sulit diberantas teman-teman, karena memang itu adalah salah satu pekerjaan yang menjanjikan di Indonesia. Jadi kalau misalnya orang mindsetnya ya udahlah malas cari pekerjaan juga sulit, biaya hidup juga semakin mahal, orang pasti jadi tukang parkir. Ini terus larinya kemana? Larinya ya ke duit-duit masyarakat biasa yang akhirnya kita harus membayar parkir kan. Kita nggak bayar juga ditagihin, kadang ada yang tagihnya ya kalau misalnya orangnya ini ya dibayar oke, nggak dibayar oke, nah itu nggak apa-apa. Tapi seringkali juga tukang parkir nyolot juga, nggak sedikit tukang parkir yang nyolot kan. Akhirnya kita mau nggak mau kita harus membayar tukang parkir. Nah ini dia, makanya ini baru satu lokasi dengan asumsi tadi 5 motor dalam 10 menit. Ini terjelek nih, belum kalau tempat-tempat yang ramai teman-teman. Bayangin ini baru satu lokasi. Bayangkan berapa lokasi. Kalau misalnya ada tukang parkir nih, wah itu sumber uangnya gede banget. Makanya Dinas Perhubungan tuh juga harus teliti ya dalam mengontrol para tukang parkir. Dan seharusnya kita mendapatkan apa yang namanya tiket karcis parkir. Nah itu penting tuh, kita harus mintain. Tetapi realitanya di lapangan kalau misalnya banyak tukang parkir liar itu nggak pakai karcis kan, kita mau mintain juga kita dinyolotin atau kita dikasarin kayak gitu kan teman-teman. Jadi nggak segampang itu. Kayak pemerintah di tempat saya ini juga menghimbau ya, kalau misalnya kalian nggak dikasih karcis untuk parkir jangan dibayar. Tapi realitanya di lapangan nggak segampang itu kita nggak bayar parkir ya teman-teman. Jadi sulit juga masyarakat kalau nggak ada yang ngelindungin. Jadi ini adalah problem nih masyarakat nih kalau misalnya nggak bayar parkir. Tapi kalau bayar parkir juga lumayan, apalagi di kota saya juga banyak mahasiswa ya gitu yang uang jajan juga nggak seberapa, tetapi harus bayar parkir ini tadi. Nah inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah, gimana caranya supaya tukang parkir ini bisa ditertibkan, paling nggak memang untuk tempat-tempat yang sudah ditentukan dan harus resmi, harus ada razia secara berkala kayak gitu. Jadi biar tukang parkir ini juga selain kalau dirazia berkala ya dan peraturannya harus tegas, ini membuat para tukang parkir juga, pertama kalau misalnya mereka tetap mau bekerja sebagai tukang parkir, mereka tahu secara edukasi, oh kalau misalnya mau jadi tukang parkir
ini loh cara-caranya harus seperti ini, tanggung jawabnya harus seperti ini, seperti ini. Jadi mereka diedukasi dengan baik bagaimana cara melayani pelanggan, bagaimana cara membantu pelanggan, bagaimana cara menyeberangkan. Jadi nggak hanya cuma minta duit kayak gitu. Terus yang kedua, karena uang parkir ini sebenarnya gede juga, jadi itu harus ada pajaknya. Jadi jangan sampai ini hanya dinikmatin aja sama segelintir orang, hanya sama tukang-tukang parkir. Tapi tukang parkir juga harus bayar pajak biar kembali lagi untuk pembangunan di daerah tersebut, teman-teman, kayak gitu. Makanya ini harus ditegaskan secara peraturan, tetapi juga secara prakteknya harus dikerjakan nih dengan dinas-dinas terkait. Seperti itu ya. Jadi tukang parkir ini, wah ini memang semakin hari memang semakin merajalela. Harus ada peraturan yang ketat. Harus ada sertifikasi untuk tukang parkir nih. Jadi biar nggak semua orang merasa bahwa oh gampang jadi tukang parkir. Yang penting nunggu aja lah, nggak usah ini malas-malasan. Yang penting nunggu nanti terakhir dia keluar saya mintain duit. Nah jadi biar mindsetnya orang nggak seperti itu juga. Saya yakin juga masyarakat Indonesia bukan masalah 2000-nya ya. Kadang kan kalau kita bahas tukang parkir nih, orang-orang Indonesia ngomongnya 2000 tidak akan membuat kamu miskin. Ya benar, tapi bikin tukang parkir semakin kaya dan merajalela gitu. Akhirnya dikit-dikit di lokasi mana dikit-dikit parkir, dikit-dikit parkir, dikit-dikit parkir. Itu ya sulit juga kayak gitu. Kita harus sama-sama win-win solution. Jadi gimana caranya yang mau jadi tukang parkir win, tapi kita juga sebagai pelanggan, kita sebagai konsumen juga ngerasa aman. Habis itu juga kita parkir sesuai di tempat yang kita rasa memang butuh parkir. Nah, itulah diperlukan peraturan-peraturan yang jelas untuk tukang parkir. Nah, saran saya seperti itu tadi. Pertama, harus ada sertifikasinya. Biar tukang parkir tuh ada standar yang nggak gampang orang bisa jadi tukang parkir. Intinya kayak gitulah. Jadi biar nggak sembarangan. Pertama nggak sembarangan, kedua titiknya harus ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bisa tahu, oh ini memang titik yang sudah saya tentukan supaya kamu bisa parkir di sini kayak gitu. Jangan kayak misalnya Indomaret udah bayar pajak parkir segala macem, bebas parkir, masih aja ditarikin tukang parkir di situ. Kalau nggak dikasarin. Nah, kayak gini kan nggak bener teman-teman. Jadi itu tadi harus ada juga titik-titik yang ditentukan. Dan yang ketiga, pemerintah harus proaktif. Jadi nggak nyuruh masyarakatnya untuk kalau nggak dikasih karcis nggak usah dibayar. Nggak segampang itu masyarakat, nggak semuanya berani ini ya ngelawan tukang parkir ya. Beberapa masyarakat juga kita cari aman juga lah gitu. Jadi jangan masyarakatnya yang disuruh berkorban, tetapi pemerintah yang harus proaktif turun ke lapangan, razia-razia ke tempat-tempat mana yang parkir liar, mana yang enggak kayak gitu. Harus ada cross check berkala juga. Benar nggak nih karcisnya dipakai? Make sense nggak? Harus ada audit juga. Nah audit penting. Jadi audit selama 1 hari kira-kira segini. Nah kalau misalnya mereka setoran ke daerah ternyata nggak sesuai persentasenya dengan yang diaudit, nah itu nanti misalnya sertifikasi tukang parkirnya dicabut kayak gitu atau sementara dibekukan. Nah hal-hal seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengatasi tukang parkir yang perkembangannya terlalu cepat kayak gitu ya teman-teman. Dan saya harap kedepannya juga tukang parkir nggak masalah sebenarnya ada tukang parkir asalkan itu tadi pertumbuhannya harus terjaga, harus sesuai, lokasi-lokasinya harus tepat sasaran, jangan yang dikit-dikit parkir, harus tepat sasaran juga. Dan yang terakhir juga harus disiplin. Kalau misalnya ada karcis, kasih karcisnya kayak gitu. Dan saya harap setiap tukang parkir di Indonesia ke depannya sudah teredukasi dengan baik bagaimana cara untuk melayani. Jadi kayak misalnya motor dirapikan kayak gitu. Habis itu misalnya helm dikasih kresek kalau hujan. Habis itu kalau mau nyebrang diseberangin kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ini motornya juga aman gitu. Jadi masyarakat kalau ngerasa motornya aman, diseberangin, dilayani dengan baik, saya rasa 2000 bukan angka yang besar ya teman-teman. Tapi malesnya kalau misalnya itu tadi, pelayanan yang nggak oke, tapi tiap titik ada 2000, itu lumayan juga setiap bulan akhirnya berasa juga ya kayak gitu. Nah jadi ini mungkin sharing-sharing saya, kenapa sih di Indonesia itu akhirnya jadi banyak tukang parkir ya teman-teman. Harapan saya
pemerintah juga bisa melihat hal ini. Ini bukan suatu isu yang sepele juga. Kalau misalnya kita mau melihat ya teman-teman, harus ada solusi bersama dari pemerintah supaya itu tadi, dari pemerintah win, dari tukang parkir juga win, dari orang-orang masyarakat juga win. Jadi win-win-win solution itu. Oke deh, mungkin sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi. Stay healthy and God bless.